Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, selanjutnya Pak Guru absen. Siswa yang dipanggil namanya angkat tangan bilang hadir. Tanggal berapa sekarang? 9. Agus Suyitno, Amelia Sari, Andika, Hanisa Hermawati, Arta Graha, Arya, Bella, Desi, Dewa Made Adiatmika, Dimas, Fadila, Febri, Isin, Gian, apa? Alpa, Gustika Dewi Diana, Haikal, Alpa, Iketut Randi, Iksan, Mesiona, Muhammad Ahmad Isatul, Muhammad Saban, Muhammad Wahyudin, Muhammad Rehan, Isin, Nikomang Ninda, Nur Hikmah, Inyoman Aditya, Nyoman Wahyudi, Putri Ropia, Putu Risna Yanti, Putu Yoga, Rizka Widiawati, Salsabila Firdaus, Siti Padila Sara, Siti Muslimah Putri, Syahra Rahayu, Yuja, KS sakit, Sarah Anissa. Terus Arbiansa katanya pindah lagi ke sana. Oh, penggantinya katanya ada. Siapa? Ada murid baru di sini? Enggak ada. Berarti dicoret saja. Siswa-siswi sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membawakan materi berjudul metode kuadrat terkecil. Apa itu metode kuadrat terkecil? Jadi metode kuadrat terkecil itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan persamaan garis regresi. Jadi kemarin kan kita sudah mempelajari banyak hal ya, mulai dari diagram pencar, bagaimana cara bikinnya, kemudian juga bagaimana cara menentukan garis base fit itu kan. Nah sekarang Pak Guru ajarkan salah satu metode yang penting dalam statistika regresi, yaitu menentukan persamaan garis regresi dengan rumus metode kuadrat terkecil. Oke, silakan diperhatikan. Jadi metode kuadrat terkecil itu rumusnya ini dibaca lambang sigma ini ya. Sigma dalam kurung Y kurang Y bar pangkat 2 sama dengan sigma epsilon kuadrat. Jadi yang simbol kayak gini dibaca epsilon. Seperti itu. Kemudian epsilon ini sama dengan residu. Epsilon ini sama residu, rumusnya Y kurang
Y bar. Kemudian untuk menentukan persamaan garis regresinya, Y topi kurang Y bar sama dengan SS XY per SS XX dikali X kurang X bar, di mana SS XY ini rumusnya adalah sigma XY dikurang N kali X bar kali Y bar. Kemudian untuk SSXX ini rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurang N kali X bar pangkat 2. Jadi itu rumusnya ya. Lalu untuk ini ada X bar, ada Y bar. S barnya itu rumusnya sama dengan sigma X per N, dan Y bar itu rumusnya sigma Y per N. Ini X bar ini kadang-kadang disebut juga sebagai nilai X rata-rata ya. Terus Y bar berarti nilai Y rata-rata ya. Seperti itu. Kemudian kita ke contohnya. (143) berapa? Berapa? 37 27,4. Kemudian X sama dengan 160. 1,2 kali 160 kurang 143. 49. Kemudian X sama dengan 159. 1,2 kali 159 kurang 143. Hah? 47,8. 42 kurang 31. Hah? 11. 54 kurang 49. 5. 64 kurang 47,8. 16,2. 68 kurang 55. 13. Kemudian ini kita kuadratkan. Min 1,8 pangkat 2 berapa? 3,24. 8 pangkat 2 64. 8,6 pangkat 2 73,96. 13 pangkat 2 169. Terus ini Y2 topi. Untuk X yang pertama 154 ya. 1,2 kali 154 dikurang 144. Berapa ini? Satu koma 2 kali 154 kurang 144. 40,8. Kemudian untuk X sama dengan 150. 1,2 kali 150 kurang 144. Berapa? 3
Kemudian untuk X 142. 1,2 kali 142 kurang 144. Berapa? 26,4. 40 kurang 40,8. Nah, terus 45 kurang 36. 9. Kemudian ini kita kuadratkan ya. Kan ini dalam kurung pangkat 2. Yang ini dipangkatkan 2. Minus 0,8 pangkat 2 berapa? Positif berapa? Hah? 0,64. Jadi anak-anak, setelah kalian menyelesaikan perhitungannya semua, sekarang kita akan cari jumlah dari nilai ini ya. Dalam kurung pangkat 2, Y kurang Y1 topi, sama kita cari jumlah dari nilai dalam kurung pangkat 2, Y kurang Y2 topinya. Nah, di sini kita pakai simbol sigma. Sigma ini artinya dijumlahkan. Sigma dari ini ya, Y kurang Y1 topi pangkat 2. Tadi kan ini Y kurang Y1 topinya itu kan berarti di rumus yang pertama itu residu kan? Berarti ini residu satunya ya, atau epsilon satunya ya. Berarti bisa kita singkat sama dengan sigma epsilon 1 kuadrat ya. Ini dijumlahkan berapa? Coba bantu saya jumlahkan ini. 3,24 tambah 64 sampai di bawah. Delapan ratus 80,84. Jadi dari tabel di samping Itu 860,88. 860,88. Oh. Jadi dari tabel di samping dapat kita lihat bahwa nilai jumlah kuadrat nilai jumlah kuadrat selisih kan ini kan ada jumlah sigma kan, terus ada kuadrat kan, terus dikurang selisih kan, berarti nilai dari jumlah kuadrat selisih kan, bahwa nilai jumlah kuadrat selisih yang paling kecil adalah siswa 1 sebesar 732,48 kan, sehingga dapat disimpulkan
bahwa persamaan garis regresi yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan ya, menggambarkan hubungan antara tinggi badan dan berat badan adalah Y1 topi sama dengan 1,2X dikurang 143. Jadi seperti itu anak-anak ya penjelasannya untuk bagaimana kita menggunakan metode kuadrat terkecil ini untuk menentukan persamaan garis regresinya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Kalau ini fungsinya dari metode kuadrat terkecil ini adalah untuk menentukan persamaan garis regresi mana yang paling tepat. Oke? Itu gunanya metode kuadrat terkecil itu ya, rumusnya ya. Anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan jelaskan contoh yang kedua. Perhatikan himpunan pasangan data X, Y berikut. Di sini datanya ada 1,2, 2,3, 3,5 dan 4,6. Ini dalam kurung kurawal. Tentukan persamaan garis regresi yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Jadi ini kalau kita lihat 1,2, 2,3, 3,5 dan 4,6 ini kan titik koordinat ya. Titik koordinat itu kan terdiri dari X dan Y. Berarti nilai X-nya 1, 2, 3 dan 4. Nilai Y-nya 2, 3, 5 dan 6 ya. Kemudian di sini langkah pertama yang kita lakukan untuk menjawab soal ini, kita buat tabel seperti ini. Di sini ada 4 kolom X, kolom Y, kolom XY dan kolom X kuadrat. Kolom X dan kolom Y ini kita masukkan datanya dari titik koordinat yang diketahui, sehingga jadinya seperti ini. Kemudian untuk kolom XY, ini artinya nilai X dan Y kita kalikan. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 5 sama dengan 15, 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian untuk kolom X kuadrat berarti nilai X dipangkatkan 2. Yang pertama 1 pangkat 2 sama dengan 1. Yang kedua 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang ketiga 3 pangkat 2 sama dengan 9. Yang keempat 4 pangkat 2 sama dengan 16. Setelah itu kita cari nilai sigma masing-masing variabel ini. Yang variabel yang pertama adalah variabel X. Kita akan hitung jumlah datanya. Berarti sigma X lambangnya. Berarti sigma X sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 10. Kemudian kita cari lagi sigma Y, 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 itu 16. Kita cari lagi sigma XY, 2 tambah 6 tambah 15 tambah 24 itu 47. Dan yang terakhir kita cari sigma X kuadrat, 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 itu 30. Kemudian kita mencari lagi nilai X rata-rata dan Y rata-rata. Nilai X rata-rata ini rumusnya yang ini, X ada garis di atasnya, ini dibaca X bar, sama dengan sigma X per N. N itu banyaknya data. Kita lihat saja banyaknya data X ada berapa. Ini ada 4. Data ke-1 1, data kedua 2, data ketiga 3, data keempat 4. Jadi ada 4 data ini, berarti N-nya 4. Terus sigma X-nya 10 bagi 4 sama dengan 2,5. Kemudian berikutnya kita cari nilai Y rata-rata. Lambangnya Y bar atau Y ada garisnya di atas. Y bar sama dengan sigma Y per N, sama dengan sigma Y-nya 16, N-nya 4. 16 bagi 4 sama dengan 4. Jadi itu nilai Y barnya. Setelah itu kita mencari lagi nilai S XY. Rumusnya sama dengan sigma XY per N dikurang S bar kali Y bar. Sigma XY-nya kita lihat saja di tabel tadi sama dengan 47. Terus N-nya 4, 47 bagi 4 dikurang X barnya tadi adalah 2,5 dan Y barnya 4.
makanya di sini ditulis 2,5 kali 4. Lalu kita bagi dulu 47 bagi 4 hasilnya 11,75. 2,5 kali 4 hasilnya 10. 11,75 kurang 10 sama dengan 1,75. Itu adalah nilai SXY-nya. Kemudian kita cari lagi nilai SX pangkat 2. Ini rumusnya sama dengan sigma X kuadrat per N dikurang X bar pangkat 2. Sigma X kuadratnya tadi kita lihat di tabel sama dengan 30, kemudian N-nya 4. S barnya tadi di sini 2,5 ini. Kemudian kita bagi 30 bagi 4 hasilnya 7,5. 2,5 pangkat 2 hasilnya 6,25. Jadi 7,5 kurang 6,25 sama dengan 1,25. Itu adalah nilai SS pangkat 2. Dan terakhir kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis regresi, yaitu Y topi kurang Y bar sama dengan SXY per SS pangkat 2 dikali S kurang S bar. Diperoleh Y topi kurang 4 sama dengan 1,75 per 1,25 dikali S kurang 2,5. Kemudian 1,75 dibagi 1,25 hasilnya 1,4. Kemudian ini 1,4 kita kalikan dengan S kurang 2,5, hasilnya 1,4X kurang 3,5. Kemudian minus 4 yang ada di ruas kiri kita bawa ke ruas kanan, sehingga berubah tanda minus jadi positif, sehingga di sini sekarang persamaannya menjadi Y topi sama dengan 1,4X kurang 3,5 tambah 4, sehingga disederhanakan menjadi ini kan min 3,5 tambah 4 berarti 0,5, sehingga bentuk terakhirnya adalah Y topi sama dengan 1,4X tambah 0,5. Ini adalah bentuk persamaan garis regresi dari data ini.